Sahabat, kita akan merenungkan sebuah topik berjudul Dihibur untuk menghibur. Sahabat yang saya kasihi, penderitaan adalah hal yang tidak kita inginkan dalam hidup ini, bukan? Tetapi penderitaan terus saja ada. Dan alangkah senangnya bila kita lepas dari penderitaan. Karena kita ingin penderitaan itu cepat berlalu. Dalam hidup ini, memang selalu ada penderitaan yang harus kita alami. Kita bisa mengalami penderitaan fisik seperti sakit penyakit atau penderitaan batin seperti dikhianati, dihina, ditolak, dan sebagainya. Ketika kita mengalami penderitaan, tentu kita berharap penderitaan itu cepat berlalu. Oleh sebab itu, kita berusaha sekuat tenaga untuk dapat melewati penderitaan itu. Dan kita tahu selama kita mengandalkan Tuhan dan tak jemu-jemu berdoa, tentu Tuhan akan menolong kita. Dari pengalaman hidup kita, tentu kita masih ingat apa saja yang Tuhan lakukan saat kita menderita. Pada saat kita menderita, kita merasakan penghiburan dari Tuhan karena firman-Nya yang menyegarkan jiwa, memberi harapan, dan memberi janji yang luar biasa. Tentu Anda juga merasakan demikian juga. Anda merasa terhibur dengan janji Tuhan bahwa semua perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Penghiburan selalu diberikan Tuhan kepada kita pada saat kita menderita, karena Tuhan tahu kita selalu membutuhkan penghiburan dari Tuhan pada saat kita menderita. Sahabatku, ucapan syukur tentu kita naikkan kepada Tuhan bila kita berhasil melewati penderitaan kita. Kadang kita juga mengadakan ibadah syukur dan mengundang orang-orang yang sudah berdoa dan menolong kita melewati penderitaan. Ucapan syukur akan kita naikkan setiap kali kita berhasil melewati penderitaan. Dan kita tidak bisa menghitungnya lagi berapa kali kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan atas penghiburan dan pertolongannya. Tetapi sahabatku, cukupkah kita mengucap syukur saja atas semua penghiburan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita? Sahabatku, saya ingin mengajak Anda membaca nasihat Rasul Paulus yang penting untuk kita renungkan hari ini berkaitan dengan penderitaan dan penghiburan. Nasihat itu terdapat dalam surat 2 Korintus pasal 1 ayat 3-7 yang mengatakan, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kamu dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan, sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami." Sahabatku, Rasul Paulus mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan Yesus Kristus itu penuh belas kasihan dan Allah adalah sumber penghiburan. Penghiburan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita pada saat kita menderita memiliki tujuan agar kita mendapat kekuatan untuk melewati penderitaan, dan juga agar kita sanggup menghibur mereka yang menderita. Bagi Anda yang belum pernah merasakan penghiburan dari Tuhan pada saat Anda menderita, mulai sekarang mintalah Tuhan Yesus menghibur Anda agar Anda juga merasa kuat dan mampu melewati penderitaan dalam kebenaran. Teruslah memintanya, dan Tuhan pasti mendengar doa Anda.
Dan bagi Anda yang sudah merasakan bagaimana Tuhan memberi penghiburan bagi Anda bisa melewati penderitaan dengan kekuatan dan harapan dalam Tuhan. Maka jangan lupa, Anda memiliki tugas untuk menghibur siapa saja yang ada di sekeliling Anda yang membutuhkan penghiburan dan bimbingan Anda. Penghiburan Anda sangat diharapkan oleh setiap orang yang menderita. Katakanlah bahwa Tuhan Yesus Kristus penuh belas kasihan dan Tuhan Yesus adalah sumber penghiburan. Sahabat, tugas menghibur orang yang dalam penderitaan tidaklah mudah. Apalagi bila orang yang sedang dalam penderitaan itu adalah orang yang kita tidak sukai sama sekali. Akan mudah bagi kita menghibur orang yang kita sukai dan orang yang memang baik kepada kita. Tetapi nasihat Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus menghibur mereka yang dalam penderitaan, siapapun mereka. Kita akan mudah dan ikhlas menghibur siapa saja bila kita sudah merasakan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan akan memudahkan kita memberikan penghiburan kepada siapa saja yang menderita. Dan itu memang perintah dari Tuhan Yesus. Kita ingat, Tuhan Yesus mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bila kita memegang perintah ini dan siap melaksanakannya, maka dengan sukacita kita akan sanggup menghibur siapa saja yang dalam penderitaan. Bila selama ini Anda tidak peduli dengan penderitaan orang lain, maka Anda perlu bertanya kepada hati nurani Anda sendiri. Apakah Anda memiliki perasaan belas kasihan sehingga Anda ingin dan sanggup menghibur mereka yang dalam penderitaan? Ingatlah selalu apa yang dikatakan Rasul Paulus untuk kita hari ini, yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4 yang mengatakan, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang ada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." Tuhan memberkati Anda. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.